Indonesia dan Malaysia sepakat menyelesaikan sengketa perbatasan serta mengelola bersama Blok Ambalat. Kesepakatan itu diumumkan Presiden Prabowo Subianto usai pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia di Jakarta. Netizen Malaysia, murka Ambalat dikelola Indonesia Malaysia. Apa yang terjadi di Ambalat? Konflik Ambalat memasuki babak baru. Setelah bertahun-tahun tanpa kejelasan, kini Blok Ambalat mencapai kesepakatan, yaitu pengelolaan bersama antara Indonesia dan Malaysia. Namun, kesepakatan ini memicu kemarahan dari negara bagian Malaysia, yaitu Sabah, yang merasa memiliki Blok Ambalat. Padahal, Ambalat adalah milik Indonesia. Bagaimana awal sengketa Blok Ambalat? Klaim atas Blok Ambalat antara Malaysia dan Indonesia terjadi sejak 1969. Sengketa itu muncul saat masing-masing negara melakukan penelitian untuk menentukan landas kontinen atau zona ekonomi eksklusif pada tahun 1969. Pada tahun tersebut, Indonesia dan Malaysia sudah menandatangani Perjanjian Tapal Batas 1969, di mana dalam perjanjian tersebut Blok Ambalat masuk wilayah Indonesia. Namun pada tahun 1979, secara sepihak Malaysia mengeluarkan peta baru yang memasukkan Ambalat ke wilayahnya. Tentu saja pihak Indonesia marah dan tidak mengakui klaim sepihak Malaysia tersebut. Hal ini juga terjadi pada Singapura, di mana wilayah Singapura yaitu Pulau Batu Putih yang diklaim Malaysia juga masuk wilayahnya. Namun, karena ketegasan Singapura, maka Pengadilan Internasional memutuskan Pulau Batu Putih milik Singapura. Namun berbeda dengan Blok Ambalat ini, karena kerumitan saling tumpang tindih sehingga menimbulkan perselisihan dan ketegangan antar kedua negara. Kini, Blok Ambalat memasuki babak baru, yaitu pengelolaan bersama antara Indonesia dan Malaysia. Kita rakyat Malaysia tak sedap. Kita nak backup PMX ni. Setuju tak setuju macam mana pun kita dengan PMX ni. Kita kena pertahankan nama baik negara. Sebab ada suara daripada Malaysia untuk sedia perang dengan Indonesia. Apa benda cerita? Seolah-olah kita nak berperang esok. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ganyang Malaysia. Sekarang duk cakap lagi. Yang benar, saya pun tengok dalam TikTok menakutkan. Di Lumut dah banyak kapal perang dah. Gunakanlah, bagilah, hantarlah kat Sabah untuk mempertahankan. Di situ ada Indonesia. Kita kena perkasakan aset ketenteraan kita. Anwar pergi baru ni ke Indonesia, tajuk berita buletin utama. Apa dia? Anwar berjanji meneruskan komitmen untuk membentuk jawatan kuasa bersama Ambalat. Woi, itu hak kita. Bukan kata bapa engkau. Rakyat tengah susah. 3 triliun yang ada dalam tanah itu khazanah kita. Dan hari ini, bila Sanusi cakap kena ikut semua proses, Sanusi dituduh sebagai curi lah, itulah, inilah. Tapi hakikat sebenarnya, dia sudah bawa ini Barwa kawan dia untuk apa? Untuk pergi melombok dan melandun di Kedah. Akhirnya Sanusi tak bagi. Apapun potensi yang ditemukan di perairan Ambalat, maka akan dieksplorasi secara adil. Meskipun kesepakatan ini dianggap sebagai langkah maju dalam hubungan bilateral, hal ini menjadi bola panas di Sabah, negara bagian Malaysia. Para politisi di negeri Sabah menuntut penjelasan rinci dari PM Anwar Ibrahim mengenai kesepakatan bersama tersebut. Politisi Sabah merasa kecewa dengan keputusan tersebut. Mereka meyakini bahwa Ambalat merupakan wilayah Sabah. Jika demikian, maka rakyat Indonesia juga bisa dengan cara keras. Intinya, Ambalat adalah wilayah Indonesia. Tidak ada nego-negoan. Namun karena rakyat Indonesia tidak mudah terprovokasi, sehingga berita seperti ini menjadi berita yang biasa-biasa saja. Namun jika Malaysia suatu saat semena-mena terhadap Ambalat lagi, maka siap-siaplah menerima hantaman dari rakyat Indonesia. Bagaimana reaksi rakyat Indonesia? Rakyat Indonesia hingga saat ini sebagian besar merasa biasa saja. Namun ada juga yang marah dengan keputusan Presiden Prabowo karena sudah jelas Ambalat milik Indonesia, tapi mengapa masih memberikan bagian pengelolaan bersama dengan Malaysia? Mungkin saja hal tersebut dilakukan karena ada pertimbangan yang lebih baik.
Misalkan, daripada berlarut-larut dan blok Ambalat tidak dikelola dengan baik, sehingga diputuskan untuk dikelola bersama-sama. Namun hal ini bisa menjadi bumerang di masa depan jika sudah ganti pimpinan. Jika kedua pimpinan negara tersebut masih berkomitmen sama, maka tidak akan terjadi konflik lagi. Namun jika salah satu pemimpin dari kedua negara tersebut memiliki ambisi yang besar di Ambalat, maka Ambalat akan bersitegang kembali. Semoga Ambalat dikelola dengan baik dan benar oleh pemerintahan kita, sehingga bisa membuat negara kita makmur dan rakyat sejahtera. Tak benarkan 1 inci pun laut atau darat dari diceroboh oleh sesiapa dan dituntut oleh siapa. Datuk Seri Haji Ji bersama saya dan Premier Abang Jo dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dan jemaah menteri dia. Saya tanya dulu dalam rundingan antarabangsa, apa Perdana Menteri panggil wakil-wakil negeri untuk bincang bersama? Ini kita lakukan dalam kerajaan madani kerana untuk memutuskan sempadan mesti melibatkan kerajaan-kerajaan negeri termasuk kerajaan negeri Sabah. Tapi ini tidak menghentikan soal fitnah. Sebab itu saya fikir lebih baik Ketua Menteri dengar sendiri, kemukakan pandangan. Dan apa yang dibicarakan? Dia sebut Ambalat, kita sebut Laut Sulawesi. Ada yang buat tohmahan di parlimen menyatakan, wah sudah selesai. Ini soal hubungan dua negara. Indonesia itu negara sahabat. Presiden Prabowo itu sahabat pribadi saya, sahabat keluarga. Saya mau hubungan itu baik. Selesai masalah sempadan dengan Sarawak. Dulu sukar bawa barangan ke pelabuhan. Sekarang dengan mesyuarat itu selesai. Dibicarakan soal Laut Sulawesi. Dan saya beritahu depan Saudara Haji Ji, kita kena bincang parameter, ikut undang-undang, ikut UNCLOS 1982, ikut antecedent sejarah, dan mesti dipersetujui oleh Kerajaan Negeri Sabah dan akhirnya Dewan Undangan Negeri. Itu yang kita putuskan di hadapan ini mesyuarat rasmi, bukan celoteh-celoteh tipu-tipu di bawah ini. Jadi saudara, saya nak pertahankan prinsip ini kerana ini dijadikan bahan dan orang tanya ini hari penternak. Saya pilih untuk jawab kerana saya mewakili Kerajaan Persekutuan. Pertahankan hak negeri Sabah 1 inci pun tidak kita akan korbankan. Ini negara kita. Tahu kita bergelut, kita belanja puluhan juta ringgit, mungkin mencecah 100 juta. Satu dunia. Pertahankan hak Sabah. Tak benarkan 1 inci pun laut atau darat dari diceroboh oleh sesiapa dan dituntut oleh siapa. Di mahkamah Spanyol, mahkamah Spain, kita lawan maksima untuk pertahankan hak Sabah. Kerana hubungan kita persekutuan dengan Sabah, ini Sabah sebahagian dari Malaysia. Dan mengapa kita lakukan ini? Kerana ini negara kita. Begitu juga kalau lawan sempadan dengan Indonesia. Tapi saya pilih kita berunding dengan sahabat. Bukan kita menyerah, tapi kita berunding cara baik. Pak, kalau soal Ambalat, Pak, ada yang klarifikasinya nggak? Pak, kan tadi pagi sudah diakui sama pemerintah Malaysia dari Laut Sulawesi Pak Ambalat dari Anwar Ibrahim. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan, biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik ya. Pak,